Kenapa ya hampir di setiap candi terdapat patung-patung bermuka seram seperti Arca Dwarapala, lalu Kalamakara? Yuk kita bahas satu persatu mulai dari Arca Dwarapala. Dwarapala berasal dari bahasa Sanskerta, Dwara yang artinya pintu atau gerbang, dan Pala yang artinya penjaga. Maka Dwarapala adalah penjaga pintu gerbang. Arca Dwarapala banyak dipasang di luar bangunan suci maupun di keraton yang bernafaskan Hindu, Buddha, Jainisme maupun Jawa. Fungsinya sebagai penolak bala. Dalam kepercayaan Buddha, Dwarapala dianggap sebagai pelindung Dharma atau Dharmapala. Dwarapala dikenal juga dengan nama Yaksa, raksasa pendamping Sang Buddha yang bertugas melindungi bangunan suci dari berbagai serangan jahat. Karena fungsinya itu, Dwarapala sering digambarkan sebagai raksasa yang berwajah menyeramkan dan berperawakan tinggi besar. Arca ini bisa dipasang satu, sepasang atau bahkan 4-8 arca sebagai pelindung di semua penjuru mata angin. Ciri-ciri umum Dwarapala yang ada di Jawa yaitu badannya raksasa dengan mulut yang menyeringai. Lalu kemudian badannya biasanya berada dalam posisi yang setengah berlutut. Ini sebagai salam penghormatan bagi semua yang berkunjung sekaligus tanda kesiagaan. Kedua tangan Dwarapala biasanya memegang senjata, walaupun detailnya bisa berbeda-beda. Biasanya adalah gada sebagai lambang penghancur, keperkasaan, kematian, maskulinitas, dan agresi. Posisi gadanya bisa berdiri tegak atau diistirahatkan. Senjata lain adalah naga pasa atau tali penjerat yang berbentuk ular atau naga. Golok atau belati juga sering menghiasi pinggang Dwarapala sebagai lambang penebas keangkara murkaan. Aspek-aspek destruktif yang dimiliki Dwarapala dianggap mulia karena fungsinya sebagai pelindung Dharma. Walaupun menyeramkan, Dwarapala mengenakan aksesori yang menandakan dirinya sebagai punggawa kerajaan, antara lain ikat kepala atau mahkota dengan rambut ikal atau gimbal yang panjang dan dipilin ke belakang. Aksesori lain adalah upawita atau tali kasta, biasanya berbentuk kain yang diselempangkan. Selain itu masih ada subang atau anting telinga, kelat bahu atau gelang lengan atas, lalu gelang kaki, kalung, sabuk, sampur atau selendang. Stylish juga ya. Begitu memasuki bangunan utama candi, kita disambut oleh kepala raksasa dengan mata melotot di atas bingkai pintu masuk. Inilah yang disebut Kala. Ada beberapa versi mengenai latar belakang Kala. Salah satunya adalah mitologi yang berasal dari India. Dikisahkan para dewa sedang dalam misi mencari air Amarta yang berkhasiat memberikan kehidupan abadi. Dengan segenap daya upaya akhirnya air Amarta berhasil ditemukan. Mereka pun bersiap untuk meminumnya bersama-sama. Tak dinyana seorang raksasa Asura bernama Rahu Kala berhasil menyelinap dan menyamar sebagai dewa untuk mendapat kesempatan meminum air Amarta. Namun penyamarannya berhasil diketahui oleh Dewa Surya dan Dewa Chandra yang langsung melaporkannya kepada Dewa Wisnu. Saat Kala Rahu meminum air Amarta, Wisnu menebas lehernya dengan senjata cakra sudarsana. Kepala dan tubuh Kala Rahu terputus. Tubuhnya jatuh ke bumi dan mati, sedang kepalanya yang sudah terlanjur mengecap air Amarta hidup abadi. Kala Rahu juga digambarkan sebagai raksasa yang rakus hingga ia memakan tubuhnya sendiri hingga hanya bersisa kepalanya saja. Maka oleh dewa ia ditugasi untuk menjaga pintu istana dan memakan siapa saja yang memiliki keangkara murkaan. Oleh sebab itu, kepala Kala menjadi simbol peleburan dosa-dosa sebelum memasuki bangunan suci. Siapapun yang memasuki mulut Kala dengan hati bersih akan beroleh berkat dari air Amarta.
Raksasa kala yang menjaga di atas pintu ada kalanya digabungkan dengan penjaga tangga masuk yang berupa sepasang makara di kiri dan kanan anak tangga. Makara berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya hewan laut atau buaya. Dalam mitologi, Makara juga dikenal sebagai tunggangan atau wahana dari Dewa Baruna dan dianggap sebagai penjaga Gapura. Wujud Makara bisa bermacam-macam, misalnya gajah, ikan, ular, atau gabungan dari berbagai macam hewan sekaligus. Kadang-kadang digambarkan dengan gana di dalam mulutnya. Gana bersifat usil dan nakal, jadi tujuannya adalah menguji kesungguhan hati siapapun yang ingin memasuki sebuah bangunan suci. Bisa disimpulkan, sosok-sosok seram pilihan itu menjadi garda terdepan sebuah bangunan suci atau keramat. Fungsinya sebagai filter. Yang punya niat buruk akan celaka, sedangkan yang hatinya bersih akan beroleh berkah.